ngajar di mana? Saya di MI Ma'arif Sirnogoyo. Dan kesabaran ya, kalau karena masih kelas 1 itu sungguh-sungguh luar biasa ya. Ada yang masih belajar membaca dan seterusnya. Oke, nah pengalaman kelas 1 itu Mbak, yang kalau kamu sendiri mengaitkannya sajalah dengan pengalaman mengajar dan juga terkait dengan RPP yang sudah disusun gitu. Yang kemarin kamu susun gitu, perangkat pembelajaran salah satunya adalah membuat RPP gitu. Kalau dikaitkan dengan itu teori pembelajaran atau teori belajar saja ya, teori belajar yang sudah kamu aplikasikan di kelas itu seperti apa atau yang bagaimana contohnya? Coba dijelaskan teori belajar apa dan bagaimana kamu mengaplikasikannya di kelas. Banyak mengacu ke yang behavioristik, Bu. Kenapa? Apa ya? Karena tingkat pemikiran anak-anak belum bisa mencapai, misalkan kalau menggunakan konstruktivisme kan anak-anak belum sampai segitu pemikirannya, belum sejauh itu. Jadi masih sangat perlu pembimbingan. Oke. Apa yang dilakukan untuk mengaplikasikan teori behavioristik di kelas untuk kelas 1? Satu, motivasi, kemudian ketika sudah berhasil kita kasih reward supaya anak lebih semangat seperti itu, kemudian memberikan tambahan-tambahan atau semacam pengayaan biar lebih baik lagi seperti itu, nggih. Oke. Reward dan punishment ya. Iya. Reward itu ketika siswa jadi diberikan balasan gitu Mbak ya. Diberikan stimulus ketika siswa itu berprestasi. Tapi sebaliknya diberikan punishment atau diberikan hukuman ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sekiranya masih tingkat kewajaran lah seperti itu untuk anak biar tidak mengulangi lagi kesalahannya seperti itu. Iya, misalnya seperti apa Mbak itu punishment atau hukuman yang diberikan tuh misalnya seperti apa? Ya, ketika anak misalkan tidak melakukan tugas yang diberikan sama guru, bisa saja anak diminta untuk berdiri menghafalkan Asmaul Husna atau menghafal surat pendek itu bisa dijadikan sebagai punishment untuk anak yang sifatnya mendidik, Bu. Jadi misalkan hukuman ya secara naluri memang ada muncul dari diri sendiri. Kemudian yang kedua kadang juga sharing dengan teman-teman atau ketika ada kegiatan-kegiatan dengan istilahnya kayak semacam KKG itu bisa menambah, oh ternyata ini yang dimaksud, misalkan ini saya sudah menerapkan kok baru tahu ini teorinya itu seperti itu, Bu. Iya. Begitu ya. Jadi kalau kumpulan MGMP atau KKG gitu ya Mbak ya? Iya KKG seperti itu. Sharing dengan sesama teman guru sehingga tadi kamu melakukan kebijakan seperti itu gitu ya? Oke. Iya, memang salah satu langkah untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme itu adalah bisa juga dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu ya, pelatihan, workshop dan juga salah satunya ini PPG ini juga ya kan. Kemudian juga sharing dengan teman-teman MGMP dan KKM bisa jadi gitu ya. Oke, selanjutnya Mbak ya terkait dengan ini ya. Oke, kemarin kan kamu sudah menyusun RPP juga Mbak ya. Cobalah dipaparkan gitu ya dari contoh RPP yang sudah kamu buat saja lah gitu. Ambil satu contoh gitu, kamu boleh baca gitu ya. Jadi silahkan dijelaskan gimana cara kamu merumuskan IPK ya. IPK itu bukan indeks prestasi kumulatif, tetapi ya indikator kompetensi ya. Oke, nah gimana caranya merumuskan IPK dan juga tujuan pembelajaran dalam RPP itu? Kemudian menyesuaikan mata pelajaran beserta peserta didiknya dan menyesuaikan kebutuhan peserta didik pula, baik itu di masyarakat, di lingkungan sekolah ataupun di rumahnya, itu seperti itu. Kemudian untuk merumuskan tujuan pembelajaran
ini mencakup yang harus ada ABCD-nya, Bu. Yaitu A, ada audiennya, kemudian B-nya behavior, C-nya condition, dan D-nya ada degree. Oke. Kalau dipaparkan, dijelentreh nih gitu, Mbak. Yeah. Coba menjadi satu tujuan pembelajaran yang sudah disusun di RPP itu kayak apa toh bunyinya gitu, ABCD itu. Okay. Misalkan setelah siswa mengamati PPT yang ditayangkan oleh guru, diharapkan siswa mampu menyebutkan tata cara penyembelihan hewan kurban dengan baik dan benar. Oke. Mana A-nya? A-nya mana? Audiennya siswa atau peserta didik. Behaviornya ini diharapkan mampu menyebutkan tata cara berkurban. Kemudian kondisinya setelah mengamati tayangan slide atau PPT, kemudian degree-nya adalah dengan baik dan benar. Oke, alhamdulillah ya sudah terserap ini. Oke, lanjut ke BTQ ya Mbak Nur Afifah. Boleh dibuka surah Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dicari hukum nun atau tanwin di ada bacaan ikhfa syafawi, yaitu pada bacaan kulli syai'in qadir. Harokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf qaf. Watim tibaqo, di situ juga terdapat ikhfa syafawi, yaitu harokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf to. Oke. Oke. Fi khalqir rahmani. Rahman dibaca 2 harokat. Oke. Tadi min tafawut tadi bagaimana yang benar? Wawunya dibaca pendek, Ibu. Oke, min tafawut. Bacaan apa itu? Nun sukun bertemu ta, ikhfa syafawi juga. Oke. Ya, cukup, Mbak. Seperti apa? Oh, guru kreatif mampu menyampaikan atau mengembangkan gagasan-gagasan baru untuk peserta didik. Seperti apa itu kira-kira? Misalnya kalau misalkan untuk kegiatan pembelajaran kita buatkan alat peraga, nggak perlu istilahnya yang mahal, asal sederhana tapi anak-anak bisa memahami daripada materi itu, Pak. Alat peraga ya. Contohnya seperti apa, Bu Afifah? Contohnya kalau misalkan kita sedang mengajar matematika tentang bangun ruang, kita bawakan kardus kecil atau mungkin semacam kotak kapur, itu termasuk untuk bisa dijadikan alat peraganya, Pak. Oke, yang kedua, Bu Afifah, di RPP-nya apa metode dan model pembelajarannya? Untuk RPP 1 masih diskusi. Untuk yang RPP 2 dan 3 menggunakan model talking stick, Pak. Apa itu talking stick itu? Talking stick itu pembelajaran menggunakan alat bantu tongkat kecil, di mana nanti anak-anak kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok, kemudian kita kasih materi masing-masing kelompok untuk mempelajari terlebih dahulu, kemudian setelah istilahnya diberi kesempatan mempelajari, ditutup materinya, kita adakan kayak permainan menggunakan tongkat kecil, biar enggak membosankan, kita pakai lagu atau nyanyian seperti itu. Tongkatnya berputar, Pak, bergantian, jadi nanti ketika guru bilang berhenti, maka tongkat di anak yang megang itu, dia nanti yang dikasih jawab pertanyaannya. Coba dicontohkan di kelas misalnya.
Gimana? Coba dicontohkan sebentar, dipraktekkan sebentar. Gimana ya praktekannya ya? Ya misalkan lagi tongkatnya dikasihkan ke anak nih, anak nomor 1, terus kita nyanyi bareng-bareng, misalkan Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, berhenti. Nah, kebetulan tongkat berhenti di anak yang nomor 4, maka anak yang nomor 4 itu diberi pertanyaan oleh guru, kemudian disuruh menjawab. Media pembelajaran di saat Bu Afifah ngajar ini pernah menggunakan nggak media pembelajaran? Pernah, Pak. Media pembelajaran apa yang digunakan itu? Medianya kadang kita tampilkan video, kemudian PPT juga pernah. Itu paling pakai itu Pak, layar itu. Bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa kalau menurut Afifah? Iya, kalau menurut saya yang menyenangkan itu kita lihat dulu kondisi anak. Melihat moodnya anak itu bagaimana, kita cari selahnya dulu, kira-kira disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Misalkan biar nggak membosankan, misalkan anaknya lagi fokus, bisa kita beri pengarahan, penjelasan. Kemudian kalau misalkan kok kayaknya sering jalan-jalan, nah kita adakan permainan ataupun kuis itu seperti itu Pak, biar anak nggak bosan di kelas seperti itu. Ngajar di Madrasah Ibtidaiyah ya? Nggih. Oh, iya. Iya. Cukup Bu Mami?